selamat datang di YouTube channel Sorabel bareng aku Viola. Kalian pernah nggak sih menunda pekerjaan seperti yang aku contohin tadi? Bentar dulu deh, masih lama juga kok. Nah, mungkin awalnya hanya 5 menit, tapi nggak kerasa 10 menit berlalu, 15 menit berlalu, setengah jam, 1 jam, hingga akhirnya pekerjaan kita itu malah terbengkalai dan kita tidak melakukannya sama sekali. Walaupun menunda pekerjaan membuat kita mempunyai waktu yang sedikit luang, tapi sebenarnya kita malah rugi loh, karena kita secara tidak langsung akan memikirkan pekerjaan yang tertunda itu dan jadi nggak fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Jadinya kita malah nggak bisa maksimal dalam pekerjaan yang kita lakukan dan juga nggak bisa menikmati keseharian kita. Saat menunda-nunda, sebenarnya kita sedang membiarkan diri kita untuk menikmati kepuasan dalam jangka waktu pendek yang tidak ada gunanya untuk jangka waktu panjang. Bisa nggak sih kebiasaan menunda ini dihilangkan? Cari tahu jawabannya di video ini. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Sorabel, turn on notification, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Sorabel berikutnya. Sebelum masuk ke cara mengurangi kebiasaan menunda, ada baiknya kita cari tahu dulu apa alasan yang membuat kita suka menunda pekerjaan. Kebanyakan dari kita, kebiasaan menunda pekerjaan itu muncul karena rasa takut. Takut gagal, takut hasilnya tidak sesuai ekspektasi, sehingga kita memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Menunda juga bisa jadi karena kita tidak tahu harus memulai dari mana, sehingga kita merasa kewalahan, mudah bosan, mudah terdistraksi, atau kurang motivasi. Mengenali hal-hal yang menghambat ini bisa jadi langkah awal untuk kita sadar dan menghadapinya. Seperti kata Sun Tzu, jenderal Tiongkok yang juga penulis karya strategi militer terkenal berjudul The Art of War. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Anggaplah kebiasaan menunda ini sebagai suatu musuh yang harus dilawan. Nah, jika kalian sudah tahu senjata musuh alias penyebab kebiasaan menunda, kalian tinggal cari tahu taktiknya deh. Setelah menemukan taktik yang bisa kita pakai, kalian tidak perlu takut lagi untuk mengerjakannya. Selanjutnya, cara yang menurutku ampuh adalah dengan membuat to-do list atau membuat daftar tentang pekerjaan yang harus kita lakukan. Dengan begitu, kita bisa melihat pekerjaan apa yang harus kita lakukan dalam sudut pandang yang lebih luas. Nah, setelah selesai membuat daftar, aku susun kembali daftar itu berdasarkan prioritas. Di sini aku pakai cara dari buku Make Time untuk memilih mana yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat dari tingkat urgensinya. Pekerjaan apa yang harus aku kerjain hari ini juga? Yang kedua, kita lihat dari tingkat kepuasan. Pekerjaan apa yang pada akhirnya bisa bawa rasa puas untuk aku? Yang ketiga, kita lihat dari tingkat kesenangan. Saat lihat rencana hari ini, apa yang bakal bikin aku paling happy? Nah, coba pilih dari salah satu cara itu dan sesuaikan dengan situasi masing-masing ya. Kalau utang kita sudah terlalu banyak karena sering menunda pekerjaan, kita bisa prioritaskan untuk mengerjakan yang paling mendesak dan terpenting. Karena untuk mengerjakan hal tersebut, kita memerlukan energi yang banyak sehingga bisa mengerjakannya dengan maksimal. Kalau kita memulai mengerjakannya di akhir, justru bisa menguras energi dan mendatangkan stres. Dengan membuat daftar prioritas, kita dituntut buat lebih fokus, mengenali, menyeleksi tugas yang paling penting apa saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan mana saja yang bisa dikerjakan paling akhir. Setelah membuat to-do list, kita harus men-set tenggat waktu untuk kita mengerjakannya. Tapi ingat, harus realistis ya. Misalnya, hari ini di jam 1 sampai jam 2 aku mau menghafal naskah. Jam 2 sampai jam setengah 3 istirahat, jam setengah 3 sampai jam 4 nge-gym, dan seterusnya. Usahakan untuk disiplin dan juga komit tentang apa yang kita buat ya. Setelah mengetahui berapa banyak waktu yang kita butuhkan, keinginan menunda bakal berkurang deh. Cara lain yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi kebiasaan menunda ini adalah dengan membuat suasana yang nyaman. Mungkin salah satu faktor kita menunda adalah kita melihat tempat belajar atau tempat kerja kita yang berantakan. Coba deh mulai rapikan meja belajar atau meja kerjamu. Bikin senyaman dan semenarik mungkin. Dengan begitu, kita bisa jadi lebih semangat untuk menyelesaikan pekerjaan.
Kalian juga bisa mendengarkan lagu yang bisa membantu meningkatkan fokus dan suasana hati. Mendengarkan musik bisa melepaskan hormon dopamin dan juga serotonin yang membantu mengubah mood. Semakin banyak gangguan dan distraksi yang ada di sekitar, fokus dan konsentrasi kita jadi gampang buyar. Sehingga niat awal yang sudah terbangun untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu jadi berkurang. Salah satu gangguan itu datang dari handphone. Sebentar-sebentar ada notifikasi dari medsos, terus WA dari teman, email masuk, dan masih banyak lagi hal yang mengganggu konsentrasi kita sampai akhirnya kita lupa waktu. Melepas HP mungkin bisa menjadi sesuatu yang sulit bagi kita, tapi kita harus mulai dengan membuat komitmen terhadap diri kita sendiri mengenai waktu untuk kita bermain HP. Kita bisa mengubah pengaturan notifikasi dengan menyalakan pemberitahuan hanya untuk aplikasi yang penting saja. Pilih night mode atau airplane mode supaya konsentrasi nggak mudah terpecah. Dan biasakan juga untuk menjauhkan HP saat sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas yang penting. Teknik Pomodoro adalah teknik manajemen waktu di mana kita yang melakukannya harus fokus maksimal dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan. Melakukan teknik ini, cobalah untuk menemukan tempat dan waktu di mana kita bisa bekerja tanpa gangguan. Kemudian, cobalah set timer selama 25 menit. Dalam rentang waktu itu, bekerjalah dengan fokus dan abaikan semua distraksi yang muncul. Setelah timer berbunyi, istirahatlah selama 5 menit. Bisa dengan pergi ke toilet, membalas pesan teman, atau sekedar membuat teh atau kopi. Intinya, di sini kita bangkit dari tempat duduk agar tubuh nggak lelah. Lalu, mulailah untuk men-set alarm selama 25 menit berikutnya. Lakukan ini selama 4 blok, lalu kalian bisa istirahat selama 20-30 menit. Sadar atau enggak, sebenarnya kita berhak juga loh menerima hadiah atas apa yang sudah kita kerjakan. Cara ini menurutku ampuh untuk mengurangi kebiasaan menunda. Misalnya aku sudah berhasil konsisten lari sebanyak 30 kilo dalam sebulan. Nah, aku kasih hadiah ke diriku sendiri untuk boleh beli sepatu lari yang sudah jadi incaranku dari bulan lalu. Atau ketika aku berhasil praktikkan resep makanan dari Marian's Kitchen, sebagai rewardnya di akhir minggu aku boleh beli kopi kesukaan. Atau hanya sekedar me time. Meskipun kelihatannya sederhana, hal-hal seperti tadi bisa membuatku tetap termotivasi untuk melakukan kebiasaan yang lebih terorganisir, disiplin, dan akhirnya berhasil. Kalau terus dibiarkan, kebiasaan menunda pekerjaan ini bisa menghambat potensi diri kita, merusak karir, mengurangi semangat, hingga menyebabkan depresi. Mungkin buat sebagian dari kita, kebiasaan ini itu sulit untuk dihilangkan, tapi bukan berarti tidak bisa kan? Yuk mulai ambil langkah untuk mengubah kebiasaan ini. Semoga video ini dapat membantu ya. Dan kalau kalian punya tips lain untuk menghilangkan kebiasaan menunda, boleh share kok di kolom komentar. Thank you for watching, bye-bye! Sorabel.